2021 ini adalah masa yang terbaik untuk seluruh kader Aceh untuk menggerakkan mesinnya. Betul ya? Tapi itu tadi, kita kurang suara. 54 suara kita, bukan kurang lantang, tapi kurang jumlahnya. Kalau lantang, lantang betul kita. Ingat waktu Omnibus Law, siapa yang teriak-teriak, siapa yang akhirnya walk out? Ya kita. Yang kemudian viral, dibicarakan oleh masyarakat, termasuk komunitas pekerja ya, serikat buruh dan lain-lain, yang mereka mengapresiasi. Hanya Demokrat yang menunjukkan ketegasannya waktu itu memperjuangkan hak-hak buruh. Ya tapi kurang. Sekeras-kerasnya kita teriak kalau lawannya adalah 400-an yang lainnya, ya mungkin kita tidak terlalu terdengar jadinya. Tapi nggak apa-apa. Boleh saja suara kita dianggap sayup dihadapkan dengan suara koalisi kekuasaan. Tapi tidak boleh sayup di telinga, hati dan pikiran rakyat kita. Betul ya? Kita boleh di luar pemerintahan, tapi tidak boleh di luar hati dan pikiran masyarakat kita. Cocok? Itu yang bisa kita bangun dalam posisi seperti ini. Ada yang merasa malu kita tidak dalam pemerintahan? Ada yang merasa terhina? Ada yang merasa kecil hati? Nggak pede, rendah diri? Nggak ada kan? Tidak, karena posisi kita terhormat. Kita bukanlah oposisi yang ancur-ancuran, bukan yang hanya mencari gara-gara, yang hanya menyalahkan situasi, tidak. Kita rasional. Yang bagus kita bilang bagus. Nggak susah kok kita mengatakan sesuatu itu bagus dan mengapresiasinya. Tapi kita juga nggak ragu mengatakan kalau ada banyak yang bisa kita kritisi, koreksi, dan perbaiki. Betul? Itu posisi Partai Demokrat. Jadi kalau ada yang bertanya atau masih bertanya, Demokrat ini nggak jelas gimana? Coba jelaskan. Justru kami yang paling jelas. Ketika ada yang perlu kita kritisi, kita bersuara lantang. Ya kita berani saja menyuarakan itu, bukan tanpa risiko. Tadi Pak Nova menyampaikan kepala daerah seringkali mendapatkan tekanan-tekanan, bahkan mungkin sedikit ancaman-ancaman begitu. Tapi kita tegar saja. Karena siapa yang berani, karena kita benar, maka kita juga akan mendapatkan tempat tersendiri. Tapi kalau kita serba ragu-ragu, nggak jelas, ada nggak yang tidak jelas? Ada kan mereka yang tidak jelas kan? Saya tidak perlu sebutkan, tetapi yang jelas kita ini menunjukkan karakter kita, warna kita jelas. Jadi kalau masih ada yang bertanya, tolong jawab dengan baik. Justru Bapak Ibu sekalian, Demokratlah yang paling jelas sikapnya. Betul. Waktu rame-rame HIP, rame nggak di sini? RUU haluan ideologi Pancasila. Sempat rame. Kan kita yang menolak pertama kali. Kita yang lantang menolak. Betul kan? Baru yang lainnya mengikuti. Oke. Jadi saya ingin tadi terima kasih ya atas upayanya untuk menghadirkan street media yang sangat baik dan menyemangati kita semua. Kemudian saya menanggapi Pak Nova terkait dengan musda dan muscap. Kami punya raport, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, kita tahu mana yang bekerja sungguh-sungguh, mana yang setia, mana yang berkeringat, kita tahu. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Yang penting semoga semuanya amanah, istiqomah semuanya ya. Insya Allah lah kita ini sekeluarga besar, kita saling take care, saling memberikan support satu sama lain. Jadi yakinkan itu dalam hati, tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat kita ragu. Dan jangan juga akhirnya mudah dihasut oleh siapapun. Nanti nggak, kayak begitu-begitu. Kok mereka bisa menentukan itu? Ya, itu yang terjadi. Ada yang terpengaruh, ya ada. Tapi tidak di Aceh. Ada di beberapa daerah lainnya. Dan mereka rata-rata menyesal, balik kanan, minta maaf dan minta pengampunan begitu. Ya, saya mengatakan apalagi dalam bulan suci Ramadan, ya tentu kita saling memaafkan, betul ya? Tapi tidak bisa cepat begitu saja melupakannya. Forgive but not forget. Ada lagunya? Pokoknya ya kita maafkan, tapi juga ya kita harus ada
mekanisme untuk memperbaiki. Karena kalau tidak nanti apa bedanya dengan yang baik-baik, betul ya? Tapi yang namanya orang kalau merasa menyesal dan minta maaf, ya tentu Tuhan aja memaafkan, apalagi manusia, begitu ya. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Jadi musda musyab, tenang saja, yakinkan, yang penting setelah nanti kita tetapkan peraturan organisasi tadi yang saya jelaskan di depan teman-teman media juga, nanti kita akan sosialisasikan. Setelah itu kita berkoordinasi. Ini kan rumah kita sendiri, betul ya? Kedaulatan ada di pihak kita dan juga nanti kita atur yang baik sehingga tidak ada masalah-masalah yang tidak diperlukan. Yang penting ingat, tujuan musda dan musyab itu adalah untuk semakin mengkonsolidasikan partai kita, bukan untuk memecah belah, betul? Jadi kalau ada musda dan musyab yang melahirkan perpecahan di antara kita, berarti tidak benar. Berarti memang banyak mudaratnya. Tapi ya harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang masih ingin mengambil peran-peran kepemimpinan, baik di tingkat DPD dan DPC, benar-benar melakukan konsolidasi internal ke bawah masing-masing. DPD ke DPC-DPC-nya ada 20, 3 DPC, ya, berarti kan ada 18 kabupaten ya, dan 5 kota, betul ya, di Aceh ya. DPC juga demikian, punya PAC, konsolidasikan baik-baik, komunikasi yang baik. Bapak Ibu masih ingat ketika saya menjelang kongres tahun lalu, saya juga bertemu dengan seluruh pemilik hak suara. Mengapa? Karena saya ingin mendengarkan langsung, apakah benar Bapak Ibu mengharapkan AHY untuk maju dalam kongres. Kalau benar ya saya akan siapkan diri, tapi kalau tidak ya saya juga menghargai, menghormati, dan kita berikan kepada siapapun yang merasa siap dan pantas. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Waktu itu kita ketemu kan? Nggak sempat ke Aceh, tapi kita ketemunya di Jakarta waktu itu. Ada yang tidak ikut waktu itu? Ikut semua ya? Ya Alhamdulillah. Artinya memang itu kita lakukan karena kita ingin mendengarkan langsung. Ya. Jadi itu saja komentar saya Pak Nova terkait dengan musda dan musyab. Insya Allah itu semua bisa dilakukan, dan Aceh saya berharap jadi contoh yang baik. Siap jadi contoh yang baik untuk musda musyab? Kalau Aceh bisa menjadi contoh yang baik karena termasuk yang besar 23 kabupaten kota. Berarti kan di Sumatera nomor 2 ya, setelah Sumatera Utara. Sumatera Utara kan 33. Kalau Aceh bisa menjadi contoh yang baik, apalagi sekjennya dari Aceh, nggak enak dong tiba-tiba ribut-ribut ya kan? Malu dong ya? Tapi bukan berarti menghilangkan semangat demokrasinya, silakan. Silakan, tetapi tetap kembali ingat tujuannya apa sih musda musyab. Kalau tujuannya menguatkan mesin partai, ya kalau ada yang menjadi makin rusak, berarti tujuan tidak tercapai, malah kontra produktif dari tujuan tadi. Kalau vitamin ya sama-sama kita racik vitamin yang baik. Pak Gubernur, ada Pak Bupati, kita juga tentu ingin memberikan perhatian-perhatian yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tetapi saya berterima kasih setiap ada upaya dilakukan secara swadaya, itu merupakan keterpanggilan kita sebagai kader. Kemudian Bang Nurdiansyah, Aceh Tenggara. Mungkin ada yang bertanya sama terkait dengan sanksi tindakan tegas, betul ya? Memang begini, tidak semuanya kita jelaskan secara luas di publik. Ada tataran tertentu, misalnya 7 orang yang pertama, masih ingat ya? 7 orang yang kita pecat. Kalau dalam ADART namanya pemberhentian tetap. Ya artinya dipecat, secara tidak hormat sebetulnya. Mengapa? Karena perilaku yang buruk, melanggar fakta integritas, kode etik, dan konstitusi partai, yaitu AD dan ART. Sehingga segala alasan itu, serta pengkhianatan yang dilakukannya, sangat wajar jika 7 orang waktu itu pertama kali yang kita ambil sanksi tegas. Saya tidak perlu sebutkan namanya, sudah jelas semuanya. Nah kemudian ada gelombang berikutnya. Setelah itu kita lihat lagi siapa yang selain 7 orang itu yang juga sangat berpengaruh sebagai operator di lapangan, bahkan mencoba untuk mempengaruhi, mengancam, mengintimidasi kader-kader kita. Sudah ketemu juga nama-namanya.
termasuk korlap di Aceh. Ada yang merasa korlap di sini? Pasti nggak ada lah di sini ya. Tapi ada yang paling hafal sekjen tuh nama-namanya. Tapi pasti itu akan mengalir juga. Tidak semua satu paket jegret begitu. Karena ini adalah organisasi yang kita tata supaya juga jangan seperti seolah-olah ada tsunami besar dalam, padahal sebetulnya mereka juga ada klasifikasinya. Ada yang kategori dalam, otak, ada operator, ada korban. Nah, yang korban-korban ini juga kita pecah lagi. Korbannya karena korban ditipu atau korban karena dia ditakut-takuti. Ada lagi klasifikasinya. Nah, ini butuh kebijaksanaan dari para pimpinan, termasuk Dewan Kehormatan. Karena kita kan punya namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang memproses atas dasar laporan-laporan dari bawah, DPC, DPD, termasuk DPP. Akan diproses oleh Dewan Kehormatan, nanti akan memberikan rekomendasi kepada DPP. Dan tentu itu dibahas baik-baik dan menyeluruh. Kita menghindari fitnah. Karena bahaya kalau kita juga mudah termakan fitnah, nanti malah runyam. Tapi kalau benar-benar fakta datanya seperti itu, ya tidak perlu juga ragu-ragu mengambil tindakan. Gitu ya, Bang Nurdiansyah ya. Mengundang saya ke wilayah tengah, insya Allah saya belum sempat ke sana, termasuk ke Gayo ya, saya belum sempat. Saya padahal ingin sekali, gunungnya dingin di sana kan? Jadi kapan-kapan sebetulnya kita bisa camping juga di tempat-tempat yang kayak begitu. Setuju nggak? Saya punya komunitas baru dan sudah diikuti di sini sama siapa tuh ya? Overlanding Indonesia. Mana yang punya mobil? Wah, ini dia. Overlanding Indonesia. Jadi kapan-kapan kalau berkenan kita cari alam terbuka, kita camping bareng-bareng, mau nggak? Trekking, sepedaan. Tadi apa? Air terjun. Warung jeram kok air terjun. Ya boleh. Kemudian ini ada beberapa tadi menanyakan masalah kumis dan brewok ini. Inilah bingungnya saya nih ya. Begitu brewokan, Mas, bagusan krimis. Kelihatannya lebih muda, lebih gitu-gitu kan. Inilah demokrasi. Jadi urusan kumis jenggot pun ada mekanisme demokrasinya. Yang bingung kita sendiri jadinya, begitu cukur orang pengennya balik ke jenggot, begitu jenggotan, aduh kok kelihatannya jadi beda begitu. Tapi ada yang mengatakan mungkin karena kemarin 3 bulan tampil di TV dengan dengan apa? Tegas dan berani menunjukkan kita sikap, terus mukanya begitu kayaknya wah ini yang membuat auranya begitu gitu ya. Ya saya nggak tahu juga. Saya tanya istri, kalau istri ya yang mana aja deh, yang penting aku cinta kamu katanya gitu ya. Tapi Anissa itu bikin polling, dia ternyata diam-diam. Dia bikin polling di Twitter. Di Twitter, dari sekian ribu responden, memang sedikit lebih banyak, kalau tidak salah 53% berharap tetap ada brewoknya. 53%. Nah, Instagram bikin polling, beda kan? Twitter kan orang-orang politik tuh. Nah, kalau Instagram anak muda, generasi TikTok yang begitu-begitu kan, bikin polling lagi. Nah, kalau di Instagram lebih banyak yang ingin saya klimis. Bingung nggak saya? Bingung. Tapi ini lucu-lucuan aja ya. Karena pertanyaan tadi ada 3 orang kan, brewok sama itu tadi kan. Sekarang angkat tangan yang lebih setuju saya brewok. Tuh kan kebagi 2 kan? Kebagi 2 juga. Artinya sekali-kali boleh, sekali-kali klimis gitu ya? Ya. Setiap 6 bulan sekali. Jangan setiap KLB tapi. KLB cukup sekali aja, ya kan? Ada yang mau KLB. Aduh. Oke, Bang Yuyu. Mana tadi? Langsah. Nah. Makasih apresiasi atas leadership dan apa yang kita lakukan kemarin. Ya itu adalah kerja saya, nggak mungkin Bang Yuyu, saya sendirian, nggak mungkin. Saya bisa percaya diri karena saya didukung 514 ketua DPC dan 34 ketua DPD. Jadi kalau nggak ada Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin saya berani tampil gagah-gagahan, nggak mungkin. Tapi karena ada langkah-langkah konsolidatif yang kita lakukan bersama, Commander's Call, kita lakukan. Mohon maaf ya, ini saya juga minta maaf nih. Mungkin merepotkan kemarin, dikit-dikit ada instruksi dari Sekjen.
Untung sekjennya orang Aceh, jadi kalau mau ngomong mau Aceh juga gitu kan. Minta tanda tangan kesetiaan dan kebulatan tekad, betul? Sebelum tanggal 1 kita declare 1 Februari. Saya bongkar itu di publik. Kaget semuanya. Kalau nggak dibongkar, seminggu 2 minggu selesai kita. Nangis kita, tiba-tiba DPD kita diambil orang, DPP kita diambil orang. Logo kita, mars kita dinyanyikan oleh mereka, bayangin. Nangis darah kita, ya. Tapi kita bongkar itu. Terus minta lagi di atas materai. Terakhir minta notaris, betul ya? Itu bukan karena kita nggak ada kerjaan Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu kita persyaratkan agar nggak ada celah sedikit pun. Dan itulah langkah-langkah taktis yang akhirnya Kemenkumham nggak bisa main-main kalau begini. Kita datang dengan sekian kontainer, isinya itu SK. Ini Pak Nova ikut mengantar waktu itu kan. Bicara langsung ke KPU, kita cocokkan dengan Sipol, kita datang ke Menko Polhukam, kita datang ke ahli-ahli hukum, tata negara, bicara dengan akademisi, dengan aktivis, masuk di media sosial, netizen, semuanya diundang. Itulah yang kita buktikan bahwa memang yang sah, yang legal adalah kita. Kalau kita setengah-setengah, ngegasnya tuh nggak ngegaspol gitu, ya setengah-setengah juga hasilnya. Tiba-tiba lewat aja begitu. Dalam sejarah Republik ini, setiap KLB disahkan oleh Kemenkumham. Betul? Artinya kita membuat sejarah. Alhamdulillah. Bukan menjadi sesuatu membuat kita jumawa dan sombong, bukan. Tetapi ini pelajaran buat siapapun. Tapi ingat, ini adalah bahaya laten. Oh, bahaya laten itu apa itu? Bukan PKI aja. Bahaya laten itu adalah sesuatu yang selalu mengintai, menghantui. Bukan untuk membuat kita panik atau khawatir setiap saat, tapi ya jangan sampai kita lengah. Kemudian merasa udahlah nggak akan terjadi lagi. Ya masih ada orang-orangnya, betul kan? Masih mengintai kita. Jadi artinya tetap waspada dan mawas diri. Tapi terkait dengan apa yang kita lakukan itu ya sekali lagi karena saya mengantongi hampir semua, ya bisa dikatakan mendekati 100% pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, maka saya punya kepercayaan diri. Karena saya masih yakin dari yang menandatangani itu pasti jauh lebih banyak yang punya integritas dibandingkan yang tanda tangan di sini, tanda tangan di sana. Saya yakin kader Demokrat punya integritas secara umum. 1-2 orang yang tergoda dan juga terbujuk seperti itu, sudah banyak sekali yang akhirnya kembali balik kanan dan menyesali itu. Gara-gara diming-iming uang, yang ternyata dibohongi juga. Katanya 25 di awal, 75 setelah selesai, betul ya? Yang ada cuma dikasih 5, setelah itu disuruh pulang. Ya marah setelah itu. Tapi sudah menjadi bubur, sudah habis reputasi mereka di tengah-tengah kader sendiri di lapangan. Kesian keluarganya. Nah kayak begini-begini tadi diingatkan, hati-hati kita kalau salah arah, salah jalan itu ya bisa nanti menanggung resikonya seperti itu. Kemudian mengundang ke Langsa, insya Allah juga Pak Yuyu ya, mudah-mudahan saya bisa ke sana, termasuk undangan pernikahan. Kalau tidak, yakinkan bunganya sampai Sekjen. Bunganya harus besar di sana. Kemudian tadi ada permintaan evakuasi, tolong Pak Nova dibantu sekretaris DPC ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Joni dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, yang berikutnya Bang Romi. Sama tadi, jenggot juga, akhirnya sampai bikin 2 opsi. Anak saya juga bingung. Ini cerita sedikit boleh ya? Saya punya anak Aira, umurnya 12 tahun. Dulu, ya, begitu saya ada jenggot kumis begitu, paling sebel dia dulu. Kalau dicium nggak enak, dia bilang gitu. Apa namanya? Ya pokoknya nggak licin gitu kan. Nah begitu habis tahun pakai jenggot, begitu kemarin tuh kaget dia. Terus nggak mau ketemu saya setelah itu dia. Merasa aneh sekali, suruh segera saya pakai jenggot lagi, dia bilang begitu ya. Jadi itu juga terjadi dalam rumah tangga saya. Oke, kemudian dari Abdia, PD menang termasuk juga Nagan Raya ya, makasih ya. Jadi ini sesuatu yang membanggakan, mudah-mudahan semakin banyak kabupaten kota yang menjadi pemenang ya. Jadi pemimpin-pemimpin di DPRD, baik ketua, wakil dan lain-lain, saya bangga. Aceh harus terus menjadi kekuatan utama Partai Demokrat.
Dari segi populasi mungkin tidak yang terbesar, tapi dari segi strategik politiknya, kalau kita kuat di Aceh itu luar biasa. Karena sejarahnya, aspek-aspek geografis dan demografisnya juga menentukan. Oleh karena itu saya berharap sekali kita bisa semakin kuat di Aceh ini. Saya juga insya Allah bisa datang ke Abdia, termasuk harapan dari masyarakat tadi. Makasih Bang Romi ya. Ke depan semoga menang perjuangannya. Kemarin belum berhasil kan? It's okay. Sama-sama pernah gagal kita, yang penting cepat bangkit untuk bisa sukses kemudian hari. Kemudian Bang Arif, Banda Aceh. Dia sampai bikin brewok juga tuh. Sudah saya bahas tadi ya. Oke, hikmah KLB ini juga bagus untuk kita bahas elektabilitas. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebelum terjadi KLB ilegal, itu sejumlah lembaga survei telah memotret tren elektabilitas kita semakin naik. Betul ya? Alhamdulillah. Dalam kurun waktu 1 tahun kurang lebih, tapi sejumlah lembaga survei telah melihat tren peningkatan Partai Demokrat. Banyak faktornya, bukan karena faktor ketum baru, bukan. Ada, tapi ya tentu banyak faktor lainnya. Di antaranya menurut saya adalah gencarnya kita melakukan gerakan nasional Partai Demokrat lawan Corona. Masih ingat ya? Saya termasuk yang mengikuti dari awal. Aceh itu bikin drone, betul? UAV terus disinfektan. Masih ada nggak barangnya? Masih ada kan? Ya itu saya ingat karena saya tahu saya lihat foto-foto dokumentasinya. Jadi jangan salah ya Pak Ibu sekalian, ya mungkin saya nggak setiap kali berkomentar, tapi saya ikuti apa yang dilakukan oleh kader. Dan banyak lagi yang dilakukan oleh kader-kader di Aceh. Kemudian lanjut gerakan peduli dan berbagi, sembako, distribusi. Lanjut lagi bina UMKM, termasuk yang dilakukan oleh Sekjen TRH. Branding membantu PKL, kemudian tukang becak ya. Termasuk juga nyebar kalender-kalender itu dan lain. Intinya kita ingin membantu dan juga lebih dekat lagi dengan para pelaku UMKM yang sangat terdampak akibat COVID ini. Jadi tadi juga sama, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, termasuk ada gerakan waktu itu WiFi gratis untuk membantu pendidikan. Jadi yang begini-begini kita lakukan terus, termasuk program beasiswa, Bank Muslim, Bank TRH juga pasti punya program-program pembinaan ya dari sebagai anggota dewan yang bisa dibawa ke dapilnya. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik oleh kader-kader Demokrat. Program aerobik dan gym bagus juga tuh. Ini outside the box namanya nih. Di mana aerobiknya? Tapi syariah kan? Ya. Nggak, pertanyaan sekjen tadi, saya cuma dengerin aja pertanyaan sekjen, syariah kan gitu. Oke. Gym buat siapa nih? Oke, ya. Kapan-kapan saya nge-gym di sana lah kalau begitu. Boleh. Oke, bagus. Saya dorong dan tentunya nanti coba dicek lagi Bang TRH ya, apa yang bisa kita support lah. Saya pikir itu ya yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Gubernur, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya pikir karena